sekalian? Baik. Kabar baik? Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi tentang mendukung pemanfaatan jamban sehat. Jadi beberapa hari yang lalu kita telah diajarkan kriteria-kriteria jamban yang sehat. Coba Mama Oce sebutkan salah satu kriteria jamban yang sehat itu seperti apa? Ya. Kalau yang sehat itu WC yang sehat itu seperti apa? Ada rumah, Ada atap, lalu ada pintu, ada pintu, ada bak air, ada bak air. ada sabun, Apa lagi? Mama Taroci, apa lagi? Kriteria jamban yang sehat. Kalau WC sehat itu ada pintu, ada rumah, ada dinding, ada bak air, sabun, habis ada air, habis lantai. Bersihkan 1 minggu. Mama Adriana Nenobai, sebutkan salah satu kriteria jamban yang sehat. Oke, jamban yang sehat itu kita mereview kembali ya. Materi yang kita terima, yang diajarkan kemarin. Syarat jamban yang sehat itu kriterianya jarak dari sumur itu harus 10 sampai 15 meter. Lalu kemudian kotoran atau tinja tidak dapat dijamah oleh serangga atau tikus. Iya. Kira-kira apa yang sulit bagi Bapak Ibu untuk menggunakan serta memiliki jamban sehat? Kira-kira apa yang sulit? Silakan, mungkin bisa menyampaikan pendapat. Mama Tersia, kira-kira apa yang sulit? menurut saya sulit jamban sehat. Air, kekurangan kami adalah air. Kesulitan atau kendala kita tidak memiliki jamban sehat. Jadi nanti masing-masing tuliskan ya. Tuliskan. Nih, Mama. Tolong. Tolong kasih ke sana. Oke. Nanti semua masing-masing tuliskan. Tuliskan kendalanya, lalu hal apa yang harus kita lakukan. Mama Taroci. Ya, ini sudah ada beberapa tantangan atau kendala yang telah dituliskan mama sekalian. Jadi jika tidak memiliki jamban yang sehat sendiri, Bapak Ibu dapat menggunakan jamban umum bersama. Di sini ada atau tidak? Di dekat mana? Tidak ada. Jamban umum. Tidak ada. Jadi kalau di daerah-daerah yang sudah maju itu ada jamban umum. Jadi itu bisa dipakai bersama. Itu pemerintah yang sudah siapkan semua. Karena kalau ada jamban sehat itu akan mencegah berbagai penyakit yang bisa mengakibatkan anak menjadi stunting. Jadi jamban sehat ini juga menentukan anak stunting atau tidak. Kalau ada jamban yang sehat itu tidak mengundang datangnya lalat atau serangga yang dapat menjadi penular penyakit. Jadi penyakit-penyakit yang disebabkan oleh karena kita tidak memiliki jamban yang sehat itu seperti penyakit kulit dan keracunan, lalu penyakit infeksi saluran pencernaan, kemudian tipus atau kecacingan, lalu kemudian diare, kolera dan disentri.
Jadi sekembalinya kita sekalian dari tempat ini, Bapak Mama sekalian mulai berpikir untuk pengadaan jamban sehat. Jadi masing-masing mulai berpikir untuk pengadaan. Nanti kami sebagai pendamping akan membantu untuk mengajukan permohonan ke pemerintah setempat untuk kita bisa pengadaan jamban sehat. Kalau memiliki jamban yang sehat itu lingkungan bersih, bau berkurang, kesehatan kita meningkat, tidak perlu ke ladang malam hari. Lalu kemudian jamban sehat itu juga memutus penyebaran penyakit. Kebanyakan kita punya anak-anak itu kena stunting itu karena kita tidak memiliki jamban yang sehat. BAB-nya di sembarang tempat. Hubungan penggunaan jamban sehat dengan stunting. Karena memang kita sementara baik pihak pemerintah pusat maupun lintas sektor yang ada, Indonesia ini sementara dilanda oleh penyakit stunting. Jadi stunting ini itu dia punya tinggi badan tidak sesuai dengan dia punya berat atau sebaliknya. Itu karena apa? Karena banyak hal yang mempengaruhi, termasuk kepemilikan jamban sehat di kita punya rumah tangga. Jadi kalau kita tidak punya jamban yang sehat, kita punya balita yang di rumah itu bisa terserang penyakit diare. Jadi kalau penyakit diare ada itu dapat menyebabkan si balita ini kehilangan zat-zat gizi. Jadi balita ini kehilangan zat-zat gizi. Jadi zat-zat gizi ini penting untuk pertumbuhan bagi balita. Jadi banyak hambatan dalam pertumbuhan balita itu berhubungan dengan gangguan penyerapan zat gizi selama dan setelah episode diare. Jadi jamban yang sehat juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan anak-anak kita itu akan terkena stunting. Jadi pertemuan kita saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang telah Bapak Mama sekalian dengar bisa bermanfaat untuk kita sekalian. Karena kalau lingkungan bersih berarti kita juga akan ikut sehat. Demikian materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya sampaikan terima kasih untuk kita. Shalom. Shalom.